Udah umur 26, kok belum nikah-nikah sih? Kok belum nikah? Assalamualaikum ya Rabun. Ya, hari ini aku mau sharing about something that is really it was hard and irritating me. Jadi hari ini aku mau ngomongin tentang udah umur 26 kok belum nikah-nikah sih? Mau jawab gimana ya? Jadi aku mau cerita aja mumpung ini juga lagi hujan dan banyak petir. So the background why I record this video sebenarnya karena jadi ceritanya aku tuh beberapa waktu lalu tuh naik ojol gitu, dan seperti biasa lah we talk each other on the road gitu, jadi kayak kita ngobrol bapak gitu kan, terus dia nanya umur berapa gitu, dan aku ya jawab aja gitu umur sekian gitu, terus and then udah berkeluarga belum, atau jawab aku single gitu. And then aku nggak tahu kenapa tiba-tiba bapaknya tuh kayak ngasih nasihat gitu, dan bahkan insulting me gitu. Jadi kayak Neng pasti pilih-pilih ya, makanya nikahnya telat gitu, makanya nikahnya lama gitu. Terus kayak Anda siapa ya gitu, kayak kenapa kamu nanya-nanya kayak gitu. Tapi aku biasa aja tuh, kayak ya aku just let he talks, maybe mungkin bapaknya mungkin kayak butuh ya ngobrol gitu kan, jadi aku dengerin aja gitu. But at the time aku ngerasa aku bener-bener marah banget sama bapaknya. Itu adalah jadi ada titik dimana dia bilang cewek-cewek sekarang mah sukanya pilih-pilih gitu, maunya nikah sama cowok yang mapan, yang udah punya mobil, yang udah punya yang udah kaya gitu, nggak mau merintis dari awal gitu kan. Tuh kayak Neng juga, Neng jangan pilih-pilih ya Neng, kalau ada cowok yang datang yang udah siap datang aja gitu, langsung nikah aja gitu. Terus kayak nanti nikahnya nanti cepet tua, terus nanti susah 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 punya anak gitu. Terus kayak astagfirullahaladzim, aku bener-bener yang ya Allah, aku salah apa ya, aku sampai mengalami pengalaman buruk ini gitu. Terus aku marah dong, terus aku bilang sama bapaknya, bapak sekarang punya anak berapa gitu. Terus bapaknya jelasin, ngapain yang nanya-nanya. Terus aku bilang, ngapain juga bapak nanya-nanya ke saya tentang kayak gitu, emang menurut bapak itu penting buat bapak? Sebenarnya pertama kalinya aku seketus itu sama orang tua. Gak tau-tau banget sih, kayak mungkin ya 30-an lebih lah gitu. Tapi aku nggak suka di mana dia konotasinya tuh kalau aku 26 tahun aku belum nikah tuh kayak error banget gitu, kayak wah ini tuh big mistakes that never forgiven gitu, kayak nggak bisa dimaafin gitu. Aku ngerasa kayak ya Allah, emang segitunya. Udah after I said that, is being quiet. Jadi kita nggak ngomong apa-apa sama sekali sampai ke tempat tujuan. Terus apanya minta maaf. Ya, yeah, it's clear. But the feeling of ya itu tuh belum bisa hilang gitu. Jadi emang aku juga nggak tahu ya kenapa ya teman-teman ya, kayaknya salahkah gitu ya di umur yang sekarang itu belum nikah gitu. Padahal menurut aku menikah itu bukan suatu hal yang dipaksakan gitu. Tapi orang-orang tua kita tuh belum mengerti itu gitu. Banyak orang-orang yang sudah ya itu tuh nggak memandang bahwa orang yang sedang single sekarang itu tuh mereka juga berjuang gitu. They trying their best gitu untuk mencari itu gitu. Mereka tuh nggak ngeliat apa, mereka tuh cuma ngeliat kayak kamu mah sukanya sendiri gitu, apa sendiri, kayak nggak mau mikirin masa depan gitu. Siapa yang bilang nggak mikirin masa depan gitu? Cuman emang belum takdirnya aja, belum datang. Mungkin emang sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu tuh kayak emang di culture Asia Indonesia tuh kayak pertanyaan kayak kapan nikah gitu, mau anak punya anak berapa gitu tuh kayak mungkin bentuk kepedulian gitu ya, kepedulian ya kita lah kayak nanyain kabar gitu. Tapi ya aku nggak tahu template dari mana ya pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh. Dan kenapa sih kita suka banget nanyain hal-hal seputar kehidupan orang gitu, kayak abis ini anaknya mau berapa gitu kan, terus kenapa nggak nikah lagi, atau misalnya kalau udah, atau misalnya kenapa belum nikah gitu, abis ini mau kerja di mana gitu. Why we always busy like
It is not your business gitu, nggak perlu mengurusin orang lain, dan itu tuh dari their life plan, dan their life plan is will never, nggak akan pernah ngasih apa-apa ke kita, ya nggak sih? Kenapa kita harus mengurusi orang lain gitu, dan padahal orang yang ditanya pun belum tentu tahu gitu apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka rencanakan tuh juga belum tahu gitu, karena itu berkaitan dengan kode dan kodar kan, yang hanya Allah yang tahu, mereka cuma berusaha. Padahal teman-teman, pertanyaan-pertanyaan itu bisa nge-recall bagaimana, ya kita nggak tahu loh, ada orang yang berjuang untuk mendapatkan pasangan gitu kan, mungkin dia udah nyoba ta'aruf misalnya, dia juga udah nyoba kenalan tapi break up, terus habis itu mereka mungkin udah kenalan lama terus nggak jadi gitu kan. Banyak hal perjuangan yang mereka lakukan yang nggak mereka ceritakan gitu kan, tapi ketika kita tanya kok belum nikah sih gitu, itu tuh insulting banget gitu, dan itu tuh melukai hati seseorang gitu. Kita nggak tahu perjuangan dia loh, ketika udah mungkin nahan tangis selama itu gitu, mereka selama itu udah membayar mahal atas apa yang dia perjuangkan gitu, dan kita tuh sebenarnya nggak boleh untuk nanya kayak gitu gitu, apalagi sampai ngetawain gitu, kayak ya emang belum laku ya gitu karena belum ada yang datang. Apakah pernikahan adalah sebuah trading perdagangan gitu? Tapi yang aku considering sekarang adalah pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, sedihnya adalah biasanya ditanyakan oleh orang-orang yang terdekat kita gitu, keluarga kita, kakak kita gitu, tante kita, om kita, keluarga besar kita gitu. Ya mungkin mereka peduli ya, tapi mereka nggak tahu bahwa pertanyaan itu bisa merecall trauma yang pernah kita rasakan gitu, dan itu tuh menyakitkan gitu. Makanya nggak banyak dari kita yang ketika ditanya kayak gitu tuh jadi tersinggung, terus orang yang nanya kayak, ya ngapain sih, kan cuma nanya doang. You don't know what we are struggling and facing off before. Jadi mending gak usah nanya kayak gitu. Terus aku juga mau ngasih pandangan gitu, kenapa sih kita gitu ya, kayak aku juga 26 tahun belum nikah gitu. Ya salah satunya memang mungkin belum ada yang suka gitu kan. Aku juga gak tahu kenapa, but I do realize that ya, it's the time gitu kan. Dan kita nggak bisa maksain orang itu untuk suka sama kita kan. Terus juga mungkin emang banyak dari kita emang bertemunya nanti di fase yang emang Allah tuh tentukan, lo tuh udah bagus nih, nanti lo akan ketemu dengan yang bagus juga gitu. Tapi ada juga yang emang bertemunya itu orang-orang yang dipertemukan dengan orang yang mau berjuang bareng dari awal gitu, kayak kamu bertemu dengan dia terus sama-sama up, itu juga nggak apa-apa. Tapi ada juga yang Allah takdirkan gitu, kamu berjuang dulu sampai di level ini, level terbaik kamu, nanti kamu akan dipertemukan dengan orang yang sama-sama di level terbaik kamu, ya udah tinggal reach your dream together gitu. Tapi sayangnya orang-orang tua di kita tuh nggak tahu itu gitu. Tapi aku senang di zaman sekarang tuh anak-anak muda, terutama anak 90-an, kelahiran 90 sampai 99 itu memandang bahwa pernikahan itu tuh bukan yang gampang, bukan hal yang bercanda. Dan sekarang tuh mereka tuh emang banyak yang menunda pernikahan. Salah satunya mungkin banyak faktor ya. Pertama mungkin karena kesibukan dengan kerja, tapi yang kedua adalah mereka mempersiapkan diri sebaik mungkin. Aku suka ini karena memang benar gitu, pernikahan tuh bukan konformitas masyarakat gitu, bukan karena yang lain udah nikah kita ikut nikah gitu, enggak kayak gitu. Mungkin zaman dulu kayak gitu ya, jadi kayak orang-orang tuh kalau misalnya teman kita udah nikah kita harus nikah juga gitu. Tapi sekarang itu anak zaman sekarang tuh udah pinter kan, mereka tuh belajar dari masa lalu orang tuanya yang mungkin mereka menikahnya pas masih muda gitu kan, mereka belum punya banyak pilihan gitu. Nah sekarang kan anak-anak muda kan punya banyak pilihan, mereka udah bisa mencari pekerjaan yang itu jadi lebih stabil gitu kan, finansialnya. Terus mereka juga banyak hal yang ingin mereka pelajari gitu kan, ingin mereka explore gitu, mereka ingin membahagiakan diri habis itu membahagiakan orang lain. Apakah itu salah? Enggak gitu kan, enggak salah gitu, justru itu bagus banget. Artinya kita memperbaiki sesuatu hal yang kosong pada zaman dahulu, karena banyak anak-anak di usia yang 90-an sekarang yang itu mereka harus menanggung resiko yang orang tua mereka lakukan di masa lalu. Misal karena orang tuanya pernikahannya dini gitu kan, belum stable finansialnya, akhirnya di masa depan anak-anak yang 90-an tuh jadi generasi sandwich. Mereka itu kerja sambil juga membiayai orang tuanya, padahal membiayai orang tua itu bukan kewajiban anak kan, harusnya anak itu tuh dinafkahi oleh orang tuanya gitu. Tapi karena kesalahan pada zaman dahulu, akhirnya anak yang jadi korban yang sekarang. Makanya banyak yang belum menikah juga karena mereka belajar dari masa lalu gitu kan, orang tuanya. Itu artinya anak-anak sekarang tuh lebih pinter gitu. Toh juga masalah di Indonesia sekarang tuh kan lumayan ya, kayak sekarang tuh ya 23 tahun misalnya lulus kuliah gitu.
kita tuh menghadapi masalah yang cukup sulit teman-teman. Toh kalau kayaknya orang tua kita jadi kita sekarang pun gue jamin nggak sekuat kita gitu. Kayak kita lulus, abis itu kena covid, abis itu ada masalah ekonomi yang cukup sulit, resesi kan. Terus habis itu inflasi yang dimana harga ekonomi sekarang tuh naik mahal-mahal gitu. Contoh lah lihat Momogi sekarang tuh kecil segini kan. Harganya mungkin tetap sama, tapi bentuknya kan makin kecil gitu. Terus juga kondisi perpolitikan sekarang kan gila banget ya. Jadi kayak mau nggak mau masalah politik itu kena ke kita juga kan. Itu banyak hal, banyak faktor gitu. Tuh, apakah kondisi ekonomi kita tuh juga aku bilang tuh agak mengkhawatirkan gitu. Harga di luar negeri tuh juga sebenarnya mirip-mirip ya, kayak aku bisa bilang aku pernah kan ke Malaysia. Jadi aku beli di Sevel itu beli pembalut teman-teman. Itu harganya Rp24.000 kalau dirupiahin ya. Di Indonesia kan sama aja ya, 21.000 ya. 21.000, 20.000 gitu. Terus aku beli susu kotakan coklat gitu kan. Itu harganya sekitar 12.000, 10.000. Itu kan gak jauh beda ya, kayak 8.000 doang gitu. Kan mirip-mirip sebenarnya. Tapi bedanya di Indonesia itu salary kita tuh rendah gitu, kayak UMR kita tuh rendah gitu, dengan harga-harga yang melambung tinggi mirip-mirip sama gitu dengan luar negeri. Tuh. Itulah kenapa banyak faktor juga dari segi ekonomi ya gitu. Banyak orang-orang yang menunda pernikahan gitu. Kalau orang tua sekarang belum tahu gitu. Sebenarnya itulah yang membuat kita jadinya berpikir lebih matang gitu. Apakah itu salah? Enggak, itu berencana. Tapi tetap nggak boleh putus asa memang gitu. Statement kalau misalnya orang-orang sekarang kayak masih muda pengennya nggak mau mikirin masa depan dengan nikah gitu. Tapi kenapa ya orang-orang berpikirnya tuh romantis terus, kayak romansa terus. Bahkan aku juga sempat dibilang kayak aku kan kerja ya teman-temannya, kayak aku pernah kerja jadi guru, aku kerja di kementerian juga udah pernah gitu kan, aku kerja freelance juga pernah gitu kan. Dan itu ada statement bilang, kamu sih terlalu sibuk gitu, kamu terlalu independen gitu, makanya banyak cowok yang nggak berani deketin kamu. Terus kayak loh, itu salah aku ya gitu. Salah aku ya, akhirnya aku telat nikah gara-gara itu gitu. Kenapa sih kita nggak ngeliat bahwa anak ini gitu ya, orang ini tuh sedang memanfaatkan atau sedang mengembangkan potensi yang Allah beri gitu. Kita kan diberi potensi sama Allah ya. Nih alhamdulillah nih ya, kita punya tangan gitu, tangan yang lengkap, kita di sekolah, kita dikuliahin gitu sampai lulus. Jadi kita sedang mengembangkan potensi kan. Nah, itu kan jelas salah satu bentuk ibadah juga tuh, bekerja kan adalah ibadah gitu. Jadi mindset yang berjalan di sekarang tuh adalah kalau misalnya cewek-cewek itu sedang mengembangkan potensinya tuh membuat dia lambat nikah gitu. Terus aku jadi berpikir gitu, apakah menikah kayak gini tuh jadi nge-stop potensi? Aku tuh cuma mau bukan pembenaran juga ya untuk aku untuk berlama-lama nikah. Cuman emang kondisinya tuh nggak seideal teman-teman yang mungkin alhamdulillah dapat pasangan yang di usia yang mereka ideal gitu dan orang tuanya mendukung gitu. Tapi ada juga kayak kita ini tuh kita struggle juga loh teman-teman, kayak mungkin ada yang pernah berkenalan terus gagal gitu, nggak cocok gitu, dan lain-lain. Dan emang itu tuh proses memilih gitu. Dan Allah emang memberikan kode dan kode sesuai dengan waktu yang tepat. Mungkin emang belum waktunya aja bertemu dengan yang tepat gitu. Dan memang Allah sedang ingin kita tuh mengembangkan potensi yang kita punya gitu. Misalnya aku suka nulis, Allah kasih Allah suruh aku untuk banyak menulis dan lain-lain gitu. Banyak hal yang aku tuh pengen jelasin tapi orang-orang tua kita tuh pada nggak tahu gitu. Mereka menganggap bahwa kalau sudah menikah ya sudah enak gitu. Karena kebanyakan mungkin di buku cerita kita kayak Cinderella tuh happily after ever gitu tuh, kayak ya udah dia menikah dengan pangeran. And then they never told about after marriage life. Padahal setelah menikah pun juga banyak masalah yang terjadi kan gitu. Makanya kita perlu persiapan, dan makanya juga mungkin barangkali emang belum waktunya gitu. Allah sedang mempersiapkan gitu. Aku juga pernah loh dibilang kayak kamu nggak laku-laku ya gitu, nggak ada yang suka sama kamu gitu. Ya, wah itu sakit hati banget sih, dan itu yang bilang adalah salah satu dari keluarga aku. So kayak ya nggak apa-apa kalau emang misalnya aku emang nggak laku ya udah gitu. Emang mungkin yang mau beli aku orang yang lebih mahal. Savage-nya kan gitu. Ya udahlah ya, mungkin ada orang-orang yang mereka belum nyampe value-nya tuh belum nyampe di kita tuh kayak gitu.
juga untuk yang suka nanya-nanya kapan nikah, kapan itu nggak perlu deh kayaknya. Karena itu kode dan kodarnya Allah gitu. Aku juga nggak bisa jamin kalau misalnya aku bilang tahun depan gitu. Nggak bisa jamin juga gitu. Karena itu tuh balik lagi ke kodarnya Allah. Kita sedang berusaha nih gitu. Ini didoain deh. Doain ya nanti semoga nanti kamu dapat pasangan yang mencintai kamu karena Allah gitu kan, terus juga mengembangkan potensi yang tidak menganggap pasangan adalah sebagai saingan juga gitu, yang sama-sama untuk mengembangkan potensi gitu kan. Jadi kayak seneng gitu dengernya tuh, bukan yang di judge yang gak ada yang suka nih gitu, kamu gak laku ya gitu. Oke. Nggak apa-apa lo pilih-pilih gitu, tapi pilih-pilih dalam arti kita punya value yang sama gitu, dan value dia juga sama, ya kita pilih dia gitu. Tapi jangan sedih juga teman-teman ya, walaupun aku juga pernah sedih dan aku nangis ya. Apakah memang kita itu nggak deserve untuk dicintai orang lain kah gitu? Apakah kita tidak deserve untuk mendapatkan perhatian dari orang lain kah gitu? Jangan pernah berpikir seperti itu teman-teman ya. Mungkin emang Allah belum memberikan waktunya yang tepat, tapi bukan berarti kalau misalnya kita waktunya belum tepat kayak gini tuh kita jelek tuh juga nggak kayak gitu ya teman-teman ya. Gitu. Kita nggak tahu apa yang Allah planning kan. Makanya Allah tuh malah mengetahui, kita kan nggak tahu ya. Gitu. Dan bukan berarti yang sudah menikah tuh jauh lebih baik daripada kita. Pun bukan berarti kita yang belum menikah tuh lebih jelek daripada yang belum menikah gitu. Intinya mindsetnya adalah kita tidak boleh membandingkan kepada orang lain gitu. Pencapaian hidup dalam orang lain itu nggak bisa kita bandingkan ke diri kita sendiri. It's really different and we cannot to compare each other because we have run in our race. Jadi kayak kita nggak bisa ngebanding-bandingin gitu. Jadi teman-teman makasih banyak udah dengerin. Jadi kayak facing in 26 is really kind of, but I hope you always will find someone who loves you. I hope you will find your true love, your soulmate, and always put Allah first after that. Dadah, assalamualaikum.